Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Hozinatul Janah, Prodi Manajemen Pendidikan kelas 2A. Di sini saya akan memaparkan mengenai perpustakaan sekolah. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih perpustakaan sekolah itu, maka kita perlu mengetahui apa sih perpustakaan itu. Nah, menurut Undang-Undang Perpustakaan pada bab 1 pasal 1 menyatakan perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Nah, perpustakaan ini merupakan salah satu tempat belajar yang baik. Kenapa dinamakan salah satu tempat belajar yang baik? Karena perpustakaan ini memiliki tempat yang tidak bising. Kita bisa lebih berkonsentrasi dalam menyerap ilmu-ilmu yang sedang kita baca. Pikiran yang berkonsentrasi secara sempurna, maka akan membuat pelajaran bisa lebih cepat masuk ke dalam otak. Selanjutnya di sini kita akan mengetahui apa sih perpustakaan sekolah itu. Perpustakaan sekolah itu adalah perpustakaan yang berada di sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau SMP, dan juga sekolah menengah atas atau SMA. Perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan yang diselenggarakan dan juga dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan, dengan tujuan utama mendukung terlaksananya dan tercapainya tujuan sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Selanjutnya di sini ada tujuan perpustakaan sekolah. Yang pertama ada untuk menimbulkan, menanamkan, serta membina anak membaca, sehingga membaca merupakan suatu kebiasaan bagi siswa agar membaca menjadikannya kegemarannya. Yang kedua ada memperluas pengetahuan siswa dengan menyediakan berbagai buku-buku pengetahuan. Dan yang terakhir ada ikut membantu perkembangan bahasa dan daya pikir siswa, dan tujuan memberikan dorongan kepada peserta didik ke arah self-study. Selanjutnya, di sini terdapat manfaat perpustakaan sekolah. Apa sih manfaat perpustakaan sekolah itu? Nah, manfaat perpustakaan sekolah adalah dapat sebagai menimbulkan rasa kecintaan, kesadaran, dan kebiasaan siswa terhadap membaca. Dapat memperkaya pengalaman belajar siswa, dapat menambah kebiasaan belajar mandiri yang akhirnya akan membuat siswa mampu untuk belajar mandiri. Dapat mempercepat proses penguasaan teknik membaca, dapat membantu perkembangan kecakapan bahasa dan daya pikiran para siswa dengan menyediakan bacaan yang bermutu. Dapat membantu siswa dan guru dan anggota staf sekolah menemukan sumber-sumber pengajaran. Yang selanjutnya di sini ada manfaat perpustakaan menurut Sela. Nah, menurut Sela, manfaat dari keberadaan perpustakaan sekolah adalah merangsang minat baca baik pada guru maupun siswa, dan juga merupakan sumber literatur yang dekat. Nah, perpustakaan ini juga sebagai pusat sumber informasi dan sumber pembelajaran menulis. Selanjutnya ada fungsi perpustakaan sekolah. Yang pertama, terdapat fungsi edukatif. Perpustakaan sekolah merupakan tempat yang memfasilitasi atau sebagai sarana yang mampu menampung koleksi buku yang membantu para siswa untuk belajar dan memperoleh kemampuan dasar dalam mentransfer konsep-konsep pengetahuan, sehingga di kemudian hari para siswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya lebih lanjut. Yang kedua ada fungsi informatif. Nah, perpustakaan sekolah itu harus menyediakan sebagai koleksi yang sifatnya memberi informasi mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan kepentingan warga sekolah, khususnya siswa dan guru. Yang ketiga ada fungsi rekreasi. Perpustakaan sekolah ini juga memiliki fungsi pelengkapan
yakni untuk memenuhi kebutuhan warga sekolah dalam hal memenuhi kebutuhan akan hiburan intelektual. Artinya, selain buku pengetahuan juga harus ada berbagai buku yang bersifat gambar. Dan yang terakhir ada fungsi riset dan penelitian. Perpustakaan sekolah juga dapat dijadikan tempat mencari bahan untuk membuat lancarnya kegiatan penelitian. Dan juga harus ada berbagai buku yang bersifat menghibur. Nah, selanjutnya di sini ada tata tertib perpustakaan sekolah. Nah, pada dasarnya tata tertib perpustakaan sekolah yang satu dengan sekolah lainnya itu tentu akan berbeda. Akan tetapi, ada tata tertib secara umum yang bisa diaplikasikan pada setiap perpustakaan sekolah. Di antaranya yaitu ada dilarang makan dan minum di perpustakaan. Tata tertib ini biasanya ditunjukkan kepada anggota perpustakaan agar menghindari aktivitas makan dan minum di ruang baca. Hal ini agar tidak ada kotoran makanan atau minuman yang berceceran di perpustakaan, sehingga membuat perpustakaan kotor dan juga menjadi sarang kuman. Selain itu, makan dan minum juga beresiko membuat buku-buku basah dan akan rusak, sehingga usia buku itu tidak lama. Yang kedua ada dilarang membawa tas dan jaket ke perpustakaan sekolah. Peraturan ini juga bisa ditunjukkan kepada para anggota atau pengunjung perpustakaan. Biasanya adanya peraturan ini tentu membuat perpustakaan tersebut harus sudah dilengkapi dengan tempat penitipan barang. Anggotanya yang datang bisa menitipkan barangnya ke tempat penitipan dan juga mengisi buku pengunjung. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi sesuatu yang kurang diinginkan, misalnya adanya kehilangan buku dan properti lain. Selain itu, membawa tas dan juga jaket ke ruang perpustakaan juga akan mengganggu kenyamanan pengunjung lainnya. Dan yang ketiga ada setiap buku yang dipinjam harus sesuai izin. Nah, baik buku yang dibaca maupun dipinjam untuk dibawa keluar tentu harus sesuai dengan izin pengurus perpustakaan. Buku tersebut harus dicatat dan juga harus melalui proses administrasi agar lengkap pada laporan pencatatan. Yang terakhir ada mengembalikan buku pada tempatnya yang sudah ditentukan. Nah, aturan terakhir biasanya pengunjung diharuskan mengembalikan buku yang sudah dibaca atau dipinjam ke tempat yang sudah ditentukan. Hal ini harus dilakukan karena tatanan dan juga urutan buku harus sesuai dengan yang sudah ditentukan dan diatur oleh pustakawan. Sehingga jika ditata oleh pengunjung, bisa jadi tatanan berubah dan akan berpengaruh pada proses administrasi. Meskipun buku tersebut dikembalikan di rak semula tempat mengambilnya buku. Selanjutnya di sini ada program kerja perpustakaan sekolah. Di antaranya yaitu ada penyediaan bahan bacaan secara berkala, melengkapi fasilitas perpustakaan, mengelola dan mengorganisasi bahan perpustakaan dengan sistem yang memudahkan, entry data anggota perpustakaan, inventaris, dan proses administrasi. Membuat proposal permintaan buku atau majalah kepada lembaga, instansi, atau penerbit tertentu. Dan juga mengadakan kegiatan berupa lomba menulis, lomba esai, dan lain-lainnya. Selanjutnya di sini ada hal-hal yang harus dipahami untuk menjamin anggaran. Nah, untuk menjamin anggaran perpustakaan sekolah, memperoleh bagian yang adil dari anggaran sekolah, kita harus memahami beberapa hal nih, di antaranya memahami proses penganggaran sekolah, menyadari jadwal siklus anggaran, mengenal siapa yang menjadi tenaga penting di sekolah, memastikan bahwa segala kebutuhan perpustakaan tercukupi. Selanjutnya,
Ada komponen rencana anggaran. Yang pertama ada biaya pengadaan sumber daya baru, misalnya buku, terbitan berkala atau majalah, dan juga biaya keperluan promosi, misalnya poster. Yang kedua ada biaya pengadaan alat tulis kantor atau ATK, dan juga keperluan administrasi. Yang ketiga ada biaya berbagai aktivitas pemeran dan promosi. Dan yang terakhir ada biaya penggunaan teknologi komunikasi dan informasi atau ICT, biaya perangkat lunak dan lisensi jika keperluan tersebut belum termasuk di dalam biaya teknologi dan komunikasi informasi umum di sekolah. Nah, peran pustakawan dalam memperjuangkan anggaran perpustakaan itu sangatlah penting. Kita telah mengetahui bahwa begitu banyak kegiatan di perpustakaan yang memerlukan anggaran untuk kelancaran kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, pustakawan dapat menggunakan landasan komponen rencana anggaran ini untuk mengajukan anggaran perpustakaan. Melalui komunikasi yang baik dengan ditunjang oleh pengetahuan dan keterampilan pustakawan yang mumpuni, maka dapat diyakini bahwa manajemen akan mempertimbangkan pengajuan anggaran yang dibutuhkan oleh perpustakaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.